Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Komalasari. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial di aplikasi Blender versi 2.8. Bagaimana cara memberikan pencahayaan dan mengatur kamera pada sebuah objek. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Blendernya. Nah, di sini saya sudah memiliki objek, di mana objek ini yang saya gunakan ini adalah objek kursi yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Pertama-tama kita akan memulainya dengan cara bagaimana caranya memberikan sebuah pencahayaan pada objek kursi ini. Sebelumnya, jika kalian membuat sebuah objek baru, tentunya pada aplikasi Blender sudah disediakan light atau lampu pencahayaan di bagian kanan ini. Kalian bisa klik, kalian bisa turunkan atau geser ke bawah. Nah, di sini kan tidak terlihat bagaimana terlihat pencahayaan yang ada. Kalian alihkan di bagian kanan atas, kalian rubah ke viewport setting. Kalian tinggal klik, maka lampu itu akan terlihat seperti ini. Nah, kalian bisa atur dimanapun kalian meletakkannya. Lampu ini ibarat seperti bola lampu yang ada di rumah atau di kamar kalian. Jangkauannya itu sangat kecil dan tidak bisa menyeluruh. Tapi jika untuk objek yang seperti saya buat ini, mungkin dia masih mencakup kata baik. Nah, di bagian kanan ada pengaturan light atau pengaturan pada lampu. Di sini tuh lampunya yang bernama pertama itu adalah lampu point. Nah, ada 3 bagian lampu yang lainnya, yaitu sun, sport, dan area. Nah, pada bagian lampu point kalian tidak perlu mengubah warna colornya karena di sini sudah tentu colornya adalah putih. Kalian bisa mengubah power atau kekuatan cahaya pada lampu. Di sini kan yang digunakan 1000 watt. Kalian bisa rubah menjadi, misalnya kalian tinggikan. Kalian tinggal geser aja ke kanan pada bagian itu, atau kalian bisa rubah langsung misalnya menjadi 2000. Nah, maka dia akan terang seperti ini. Ini merupakan pencahayaan paling mudah yang bisa kalian atur. Nah, di sini juga terletak pembagian di spekular atau di bagian mengkilap di objek tersebut. Kalian bisa ubah menjadi 0 atau kalian tidak isi seperti ini misalnya. Maka di sini tuh gambar objek tersebut akan halus dan tidak mengkilap seperti sebelumnya. Misalnya di sini saya ingin tambahkan menjadi seperti tadi 1,0. Maka di sini akan mengkilap seperti ini. Garis-garis pada kursi ini terlihat lebih kurang jelas. Ketika kalian matikan spekular, maka di sini itu garisnya akan jelas. Kalian atur saja sesuai dengan objek yang kalian punya. Nah, di sini juga ada pengaturan shadow. Sebelumnya ada pengaturan radius. Nah, di bagian radius ini seberapa jarak lampu yang kalian gunakan pada objek tersebut. Misalnya di sini kan digunakan yang di settingan pertama itu 0,1 meter. Itu artinya radius pada lampu itu berkisaran 0,1. Kalian bisa ubah seberapapun yang kalian inginkan. Tapi di sini saya akan menggunakan 0,1 saja. Selanjutnya ada juga pengaturan shadow. Nah, di shadow ini adalah sebuah bayangan yang ada pada kursi, misalnya seperti ini. Bayangan ini akan berubah dimanapun kalian meletakkan lampu. Nah, seperti itu. Kalian bisa aktifkan dan nonaktifkan shadow ini. Misalnya saya tidak aktifkan, maka shadow itu tidak akan terlihat. Selanjutnya ke pengaturan pencahayaan yang kedua, yaitu sun. Nah, di sini pengaturan pencahayaan sun itu sama seperti matahari. Jadi terangnya itu menyeluruh dan semua mencakup semua yang ada pada objek. Di sini kalian tinggal atur saja streak atau kekuatan cahaya dari matahari tersebut. Coba saya gunakan 10. Masih terang. Kalian bisa sesuaikan. Bisa di sini
matahari yang kalian inginkan. Selanjutnya juga ada pengaturan shadow, kalian bisa aktifkan dan nonaktifkan shadow. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penerangan atau pencahayaan spot. Nah, seperti ini. Spot itu jika dilihat-lihat itu seperti pencahayaan pada lampu jalanan atau lampu yang untuk penerangan mobil atau cahaya pada motor seperti itu. Kalian bisa atur kekuatannya. Di sini kan yang diatur itu 3 watt. Kalian bisa jadi mungkin 10 agar lebih terlihat. Bisa mungkin 2000 agar lebih terang. Nah, seperti ini. Kan dia terlihat terang. Tuh, seperti itu. Kalian mungkin menggunakan di kursi taman seperti itu, kalian bisa letakkan di sini agar terlihat hanya kursi tersebut di bawah cahaya lampu taman. Nah, kalian juga bisa mengatur spekular, radius, terus itu di sini juga ada spot shift atau spot yang ingin kalian gunakan, terus juga ada shadow sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir itu, yang keempat itu ada pencahayaan pada area. Nah, di sini ada pencahayaan pada area. Pencahayaan pada area ini biasanya digunakan pada misalnya seperti tempat pemotretan atau studio-studio tersebut, misalnya di dalam ruangan, agar yang ada di dalam ruangan itu bisa tercahaya fokus pada satu ruangan tersebut. Misalnya kalian ganti di sini itu menjadi 1000. Cahayanya akan lebih kecil karena di sini yang tadi saya gunakan itu 2000 watt. Jika untuk penerangan ini dia akan terfokus pada objek di mana yang kalian letakkan, sama seperti pada penerangan point. Kita lanjut, yang kedua itu ada pengaturan pada kamera atau tata letak kamera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaturan pada kamera, di mana nanti kamera itu akan mengikuti pergerakan dari objek. Pertama-tama kalian tinggal klik kamera itu. Nah, jika sudah ada tanda oranye ini berarti kamera kalian sudah aktif. Selanjutnya kalian tinggal klik di bagian kanan itu ada yang namanya context atau object constraints. Kalian tinggal klik itu. Ada add object constraint. Kalian klik itu, kalian pilih track to, terus kalian tinggal pilih targetnya. Kalian bisa pilih ini, misalnya kursinya, maka dia akan terfokus pada kursi tersebut. Kalian tinggal atur to-nya ke Y, terus up-nya ke Z, atau nanti di sini up ke Y. Nah, seperti ini. Nanti coba deh kalian klik cube-nya, klik cube kalian, terus gerakan cube-nya. Seperti ini. Coba kalian nanti ubah ke Z. Targetnya cube. Kalian tinggal pilih targetnya cube.